Dan saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Saya semalam di ibadah youth saya coba tes khotbah saya ini, bukan tes lah, saya juga melihat suasana ya. Kali ini khotbah saya sedikit panjang ya, sedikit lebih panjang daripada biasa. Saya tengok semalam, sampai ke poin yang ke-8 mereka sudah mulai gelisah ya, sudah mulai ini sudah panjang betul khotbah pastor ini. Oke, saya berharap saya boleh sampaikan poin 10 hari ini. Ya, hari ini saya membawa kita melihat kembali 10 perintah Allah. Siapa yang masih ingat di sekolah minggu mereka selalu hafal kan? Yang pertama, jadilah Tuhan yang lain daripada Tuhan, jangan membuat berhala. Kita masih sekolah minggu kita coba hafal ya 10 ini, dan tidak salahnya kita pada pagi hari ini kita kembali melihat 10 perintah Allah ya di kitab Ulangan ataupun di Keluaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, untuk kita lihat kembali. Dan saya berikan tajuk saya, kalau 10 perintah Allah mungkin sedikit boring, tapi saya berikan tajuk saya adalah 10 panduan Tuhan untuk hidup. 10 panduan Tuhan untuk hidup. Nah, kalau kita beli barang yang baru, ataupun iPhone yang baru, ataupun mainan yang baru, kereta yang baru, semua biasanya benda yang baru ini selalu disertai oleh buku panduan, guidebook. Betul tidak? Ada buku yang begitu panjang, saudara beli iPhone, kenapa ada kertas yang tebal ini? Kalau beli kereta pun ada buku yang tebal untuk buku panduan ya. Baru-baru ini pastor baru beli kereta baru. Kenapa perlu ada buku panduan? Saya bukan sekadar tahu start kereta, saya juga ambil masa untuk baca buku panduan ya kereta baru itu. Button ini fungsinya apa ya? Macam mana mau gunakan cruise control? Artinya kereta boleh drive sendiri. Tekan button ini, tekan button itu. Macam mana mau maintenance kereta ini? Apa yang harus dilakukan setiap minggu, setiap bulan? Semuanya ada di buku panduan itu. Tetapi kebanyakan kita boleh relate dengan saya juga. Saya juga pernah lakukan ini. Biasanya kita kalau dapat barang baru, buku panduan itu kita buang, betul tidak? Tak ada masalah, saya nak baca kan, kita excited untuk buka iPhone baru, ataupun barang baru, mesin cuci baru, ataupun peti sujuk baru. Kita excited, tapi kita selalu lupa bahwa kita harus baca namanya guidebook, buku panduan. Untuk apa? Untuk pastikan barang yang baru itu tetap berfungsi dengan baik. Betul? Kalau kita salah gunakan barang yang baru, akhirnya barang baru itu boleh jadi rusak. Kita boleh salahkan, ini brand China lah, oke kan? Ini buatan China lah, ini tak ada quality. Tapi tanpa kita sadari bahwa kita salah gunakan. Kenapa? Kita tidak baca buku panduan. Ya, itu sebagai buku panduan. Saya berharap saudara belajar sesuatu hari ini adalah kita baca dulu ya buku panduan itu. Buku panduan itu tebal, dia ada bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina. Untuk apa? Untuk supaya kita baca, kita dapat menggunakan benda yang baru ini dengan baik. Nah, ini 10 panduan Tuhan untuk hidup ya, bukan barang baru tetapi untuk hidup kita. Kita lihat bahwa di Ulangan 5 ayat yang ke-6, oke. Ulangan 5 ayat yang ke-6, minta maaf saya punya ini remote tak bisa berfungsi, boleh bantu saya. Ulangan 5 ayat 6, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini adalah perintah Tuhan, firman Tuhan kepada bangsa Israel. Saat itu mereka di perbudakan Mesir beratus-ratus tahun. Berapa keturunan mereka jadi budak. Seorang hamba jadi seorang budak tidak punya namanya kebebasan, tidak punya namanya hak pribadi. Mereka semua adalah budak, mereka dikerja paksa, mereka disuruh apa yang dibuat, mereka harus buat. Dan mereka tidak punya kelebihan apapun, seorang hamba. Dan mereka dibawa keluar dari Mesir lewat tulah yang Tuhan berikan, lewat Musa. Dan mereka keluar, dan saat ini mereka sedang on the way. Katakan orang kiri kanan, on the way. On the way, right? Mereka sedang on the way ke mana? Ke tanah perjanjian, di tanah di mana Tuhan janjikan kepada mereka, di tempat di mana mereka akan punya negara sendiri, tempat di mana mereka akan punya kerajaan sendiri. Tetapi sebelum mereka sampai ke sana, sebelum mereka sampai ke destinasi, di on the way, mereka pergi lewat Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai lah Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berikan
10 hukum Allah, 10 hukum Tuhan kepada Musa. Sebab itu Tuhan memberikan guidebook. Dengan kata lain Tuhan memberikan buku panduan bagi bangsa Israel. Before you going in, before kamu mendirikan kerajaan, ada 10 hukum Allah yang saya berikan kepadamu. Apa itu? Mari kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7. Jangan ada apa? Padamu Allah lain di hadapanku. Kita lanjut lagi. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, di atas ataupun ada di bumi, di bawah ataupun yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya dan keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan belas kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Berikutnya 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini 3 perintah. First, ya, pertama adalah jangan Allah lain daripada aku, jangan ada Tuhan lain. You shall have no other God before me. Yang kedua adalah jangan engkau membuat berhala. Dan yang ketiga perintah Tuhan adalah jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Nah, kita tinggal di budaya yang mungkin dulu zaman nenek kita atau moyang kita, mereka kepercayaan animisme, betul tidak? Banyak benda yang mereka percaya. Tetapi kita zaman now sangat sukar mau relate ya dengan 3 perintah yang kita dengar tadi. Di zaman itu bangsa Israel, saya berikan sedikit sejarah bahwa politisme, artinya menyembah banyak dewa, Tuhan, itu sangat normal. Karena apa? Biasanya mereka selalu kompartmenkan dewa mereka. Oke, dewa untuk kesuburan, kalau kamu ingin anak, ada dewanya. Oke, kalau kamu bertani, ada pertanian, kamu perlukan hujan, betul tidak? Kamu perlukan tanah yang subur, ada dewanya. Berikutnya, kalau kamu berperang, oke, kamu mau kalahkan kerajaan, juga ada dewanya. Ya, setiap dewa punya fungsi-fungsi yang berbeda. Itu di zaman bangsa Israel. Dan hari ini pun saya boleh katakan masih ada ya. Saya ingat sekali saya naik bus pergi KL, so saya beli tiket bus pergi KL dari JB pergi KL. Dan di bus itu driver dia orang India, tapi sangat menarik di depan cermin bus itu ya, bus ada cermin yang besar. Di depan cermin dia ada banyak agama, satu Malaysia punya agama. Oke, ada gambar dewa Hindu, ada gajah, ada. So dia tempel juga ada tulisan Arab dari agama seberang, ya. Ada juga atau ayat apa maksudnya di Arab itu. And then ada gambar Maria dekat situ. Wah, ada gambar Maria dekat bus dia juga. And then juga ada patung Buddha dekat depan driver bus dia. And then ada salib lagi, kalong salib. Saya tengok, saya heran ya, apa ya, kenapa ya bus ini ada banyak agama. Dan saya coba tanya driver tuh, bang agama apa? Oh saya Hindu. Oh, kenapa banyak benda yang beda-beda agama dekat depan ini? Oh supaya semua Tuhan boleh lindungi bus saya. Wah kan, kalau satu dewa tidak cukup, ya semualah sekali kan kita boleh kumpul semua. Jadi bus itu satu Malaysia punya agama melindungi perjalanan bus itu. Jadi kita tak ada accident sebab apa, ada semua agama yang lindungi. Ya saya pula berpikir ya, mungkin juga bangsa Israel, kita lihat mereka juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kenapa? Zaman itu orang pasti ketawakan mereka, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tinggal sekeliling bangsa Israel, orang Kanaan, orang Amalek, mereka pasti ketawakan bangsa Israel. Kok Tuhan kamu cuma satu? Ya kan kalau punya banyak Tuhan, kalau punya banyak dewa, kan lebih baik, tidak salah, betul tidak? Ya, jadi ada salah satu dosa penyembahan berhala bangsa Israel sering jatuh adalah namanya penyembahan patung Baal. Ya, kenapa? Kan mereka di Timur Tengah, tanah yang kering, sukar untuk mau dapatkan hujan.
Ya kan, kalau kita mau hidup, mau survive di padang gurun, kita harus bercucuk tanam ataupun kita harus mengandalkan kambing domba kita. Nah, kambing domba pun perlu harus cari rumput, betul tidak? Ya, kalau kita mau kasih makan kambing domba, kita perlukan rumput. Jadi tanaman itu adalah sangat penting. Kenapa bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala namanya Baal? Karena Baal ini adalah dewa yang famous. Jadi ada arkeologi mereka gali ya, mereka ketemukan namanya Baal, patung Baal. Jadi patung Baal ini kalau kita lihat arkeologi bahwa di sebelah kanan tangan Baal ada drum. So ada drum dia ada drum, ada stick drum. Oke, di sebelah kiri tangan Baal ada bentuk namanya petir. Oke. Berikutnya di bawah kaki Baal ada namanya awan. Oke, ada awan. Jadi ini patung Baal, dia seorang lelaki yang pegang drum, pegang petir dan juga ada awan di kakinya. Nah, jadi penyembah berhala ini kenapa famous? Kenapa? Baal biasanya menurut gambaran mereka adalah mendatangkan hujan. Wah, jadi mendatangkan hujan. Jadi apa maksudnya? Saat Baal main drum, itu bunyi petir. Petir itu, ada bunyi petir, itu berarti Baal sedang main drum, dia sudah mau datang. Jadi juga ada petir, itu Baal sedang campak petir dia. Ada awan, Baal sedang campak petir dia, sudah mau hujan itu. Dan ketika hujan terjadi, dari mana? Mereka cakap, itu kencingnya Baal. Itu kencingnya Baal. Jadi kencingnya Baal itu mendatangkan kesuburan. Ya, kesuburan bagi tanah. Jadi kita boleh lihat orang coba mengimajinasi, orang sedang coba untuk menggambarkan dewa itu seperti apa. Untuk zaman hari ini kita tidak menyembah patung berhala, betul tidak? Kita tidak menyembah apapun, kita sudah lepaskan hidup kita yang lama, kita tidak lagi ada berhala dalam kehidupan kita, tidak ada jimat-jimat lagi kita pegang. Ya, saya berharap kita hari ini sudah lepas semuanya. Tetapi apa maksudnya bagi kita? 3 hukum Allah yang kita bacakan tadi. You shall have no other God. Tidak ada Tuhan lain daripada aku. Maksudnya apa? Apakah kita jadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan adalah priority utama dalam kehidupan kita? You shall not have image. Jangan engkau membuat patung berhala. Kadang-kadang kita juga gantikan Tuhan, ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Mungkin bukan bentuk dalam patung, mungkin dalam bentuk digital. Mungkin dalam bentuk orang, dalam kehidupan kita, menggantikan Tuhan. Pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Di Matius 6 ayat 33, boleh skip Matius 6 ayat 33. Mari kita sama-sama baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita letakkan Tuhan yang terutama, kalau priority hidup kita, priority hidup kita benar, Tuhan yang first, maka semuanya yang kita cari, semua yang kita harapkan, semua yang kita minta akan ditambahkan kepada kita. Boleh katakan amen? Jadi kita harus perhatikan dalam kehidupan kita sesuai dengan 10 perintah Tuhan, dengan panduan Tuhan adalah put God first. Jadikan Tuhan yang terutama. Banyak orang jadikan artis terutama dalam artis. Dia mulai, saya tidak salah jadi orang fans. Saya suka fans artis-artis yang bertalenta, yang pandai nyanyi. Tidak salah kita fans mereka. Ya, contoh masa saya sekolah menengah dulu saya suka K-pop juga. Ya, saya suka K-pop. Nama bandnya Miss A. Ya, mungkin sendiri zaman anak muda sekarang tidak tahu. Itu zaman dulu Miss A. So saya ada fan dia. Saya ingat sekali birthday salah satu band member dia. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Ini saya buka Twitter saya wish happy birthday ya. Ya, saya birthday. Itu fans. Tapi apa tahap sudah berkelebihan? Berkelebihan artinya kita sudah jadikan artis ini, orang ini idol yang terutama dalam kehidupan kita. Kita mulailah kita ubah gaya kita. Ya, dia orang Korea, tapi kita mau coba seperti orang Korea.
Kita mulai tukar gaya dia, kita mulai ikuti perkembangan Alkitab kita tidak baca, tapi perkembangan artis ini kita ikut, kita hafal siapa dia dating, mana birthday dia lahir kat mana, dia suka warna apa, dia suka makan apa, semua kita tahu tentang artis ini, tetapi pribadi Tuhan kita tidak tahu. Ini sudah tahap kelebihan. Orang mungkin ketawakan artis ini, mungkin ejek artis ini, kita mempertahankan. Jangan kacau dia, ya kan? Jangan ganggu dia, jangan kamu ketawakan dia. Kita sanggup kita defend dia artis ini. Sampai kita jadikan artis ini berhala. Hati-hati yang menjadi prioriti dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kita adalah bagi kita semua, bagi saya juga. Di mana hati kita, siapakah atau di manakah hati kita paling kita cintai? Paling kita love dalam hidup ini. Apa sih? Apakah Tuhan yang kita paling cintai, yang paling love, ataupun ada seseorang, ataupun ada hobi kita. Kadang-kadang hobi kita boleh jadi berhala. Kadang-kadang hobi kita boleh kita lupakan Tuhan, gara-gara kita ikut hobi kita. Apakah yang menjadi terutama, yang paling kita cintai dalam kehidupan kita? Siapakah kita sembah hari-hari ini? Di mana kita habiskan duit kita, di mana kita habiskan tenaga kita, di mana kita habiskan skill kita, masa kita, di mana kita habiskan hari-hari ini? Apakah Tuhan ataupun benda yang lain? Jadi jangan kita membangun berhala, jangan kita gantikan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Artinya apa? Kita hormatilah pribadi Tuhan. Kita berikan respect pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Kita jangan mencobai Tuhan. Ya. Kita jangan mencobai Tuhan. Tuhan, kalau betul-betul Engkau ada, berikan saya tanda. Orang ini mungkin selama ini dia dating dengan seseorang yang mungkin tidak kenal Tuhan, orang-orang yang mungkin tidak seagama. Dia katakan, Tuhan berikan saya bukti lah. Kalau betul-betul saya harus putus dengan orang ini. Orang ibu bapak sudah kasih nasihat, ya kawan-kawan rohani sudah kasih nasihat, sudah berikan pandangan, tapi kita tidak mau dengar. Kita minta berikan tanda Tuhan. Ya. Tuhan berikan tanda lewat orang-orang sekeliling kita. Jangan kita mencobai Tuhan kita. Amen. Jangan kita mertertawakan, memandang rendah Tuhan kita. Ya, saya tahu bahwa ada juga punya kebiasaan melata, betul tidak? Ya, kira-kira tiba-tiba kejut ada perkataan melata dalam keluar dari mulut kita. Kalau bolehlah, jangan sebut nama Tuhan dalam kita melata ya. Kita mungkin sebut opocot pun bolehlah. Tapi janganlah kita sebutkan nama Tuhan. Kita hargai, kita respect nama Tuhan. Alright, kita lihat berikutnya ayat yang ke-12. Tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Ya, kita harus ingat hari ke-7 kita harus rehat. Kita boleh gambarkan Tuhan yang powerful. Tuhan itu unlimited. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tidak terbatas. Tak ada pun yang dapat mengalahkan Tuhan. Tetapi kita lihat di hari penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dia menciptakan manusia. Dan hari ke-7 Tuhan rehat. Is that crazy? Boleh kita gambarkan Tuhan kita aja tahu untuk rehat. Untuk istirahat. Sebenarnya saya tidak bangga. Saya hari-hari ini saya betul-betul busy ya. Saya busy sebab apa? Busy sebab saya sekolah part time. So setiap hari weekdays malam saya ada kelas part time untuk ambil bachelor. Berharap juga dapat master. Untuk saya upgradekan diri saya. Untuk saya dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan lebih baik. Dan di pagi saya melayani sebagai pastor, melayani maintenance di gereja. Dan juga baru-baru ini, tahun baru ini saya juga ada tekad untuk
post social media ya 100 episode untuk membantu orang hadapi masalah dalam pornografi ataupun masturbasi. So saya perlu recording, saya perlu editing, saya juga ada assignment sekolah saya katakan bahwa begitu saya kadang-kadang stres ataupun kadang-kadang saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan karena begitu banyak tanggung jawab. Tapi saya ingat ayat ini, saya harus rehat. Kita rehat bukan untuk Tuhan, tapi kita rehat adalah untuk pribadi kita. Rehat, sabat dalam bahasa Ibrani ya, sabat. Apa maksudnya sabat? Yaitu rehat, rest, berhenti sejenak. Ada poin saya ya, maksud sabat ini adalah 3R. Ya, ada 3R. Di poin berikutnya, boleh bantu saya, yaitu 3R. Yang pertama adalah rest. Yang kedua adalah receive. Dan yang ketiga adalah release. Sabat adalah rest, receive, and release. Kenapa kita perlu rest? Di tengah-tengah saya banyak tanggung jawab ya. Begitu banyak perkara yang saya perlu lakukan. Saya rest. Dan di saat saya rest, saya receive. Saya ambil masa untuk saya berdoa. Saya ambil masa untuk saya menyembah Tuhan. Saya katakan, Tuhan, begitu banyak benda yang saya harus lakukan. Begitu banyak yang memerlukan ide saya, memerlukan creativity saya. Saya manusia biasa. Tapi saya perlukan Tuhan. Saya perlukan pribadimu Tuhan. Saya perlukan Roh Kudus dalam hidup saya. Mungkin hari-hari ini kita begitu tertekan. Kita begitu banyak tanggung jawab untuk anak kita, tanggung jawab pekerjaan kita, tanggung jawab sebagai suami ataupun istri. Kita kadang-kadang merasa tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kadang-kadang kita mau give up, right? Kita mau tinggalkan tanggung jawab kita mau lari, kita mau sudahlah saya mau balik kampung, sudahlah saya mau menyendiri. Banyak tekanan. Tapi kalau ada sabat dalam kehidupan kita dapat melakukan segala perkara. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung karena di dalam dia yang memberikan kekuatan. Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di dalam sabat kita rest, kita berhenti sejenak. Saya tidak, orang punya teologi yang berbeda, orang punya pandangan berbeda. Ada gereja yang Advent, Seventh Adventist, betul tidak? Ada Seventh Adventist. Mereka cakap kalau kamu kerja di hari yang ke-7 kamu masuk neraka. Ya, itu kepercayaan mereka. Mereka betul-betul hari ke-7 itu mereka tak boleh bekerja. Saya punya teologi yang berbeda. Saya punya pandangan adalah setiap hari kita boleh adakan sabat. Ya, setiap hari kita boleh adakan sabat. Mungkin kita bekerja 7 hari, tapi kalau kita kumpulkan, kalau setiap hari adakan sabat dalam kehidupan kita, mungkin boleh jadi 24 jam. Maksudnya apa? Setiap hari kita sisihkan waktu kita untuk rest, receive, and release. Amen. Ya, kalau terserah saudara, kalau saudara punya kepercayaan, hari 7 memang tidak mau bekerja, it's okay, tidak salah. Tapi yang penting, intinya adalah kita harus rest, receive, dan release. Artinya kita menerima kekuatan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita release apapun yang menjadi stres, apapun yang menjadi anxiety kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, kita berikan kepada Tuhan. Ada sebuah orang memberikan gambaran analogi tentang sabat. Sabat ini seperti ini. Kita bawa, kita punya beban, kita punya tanggung jawab. Kita letak di kaki Tuhan. Dan hari yang ke-7 kita rehat. Kita biarkan, kita jangan pikirkan benda itu. Kita letak di kaki Tuhan. God, I'm released to you. Saya lepaskan benda ini. Dan kita kembali ke hari pertama. Dan kita kembali kepada Tuhan. Kita lihat semua persoalan masalah kita sudah diselesaikan di kaki Tuhan. Kenapa? Kita ingat, kita tahu berserah kepada Tuhan.
Inilah Sabat, rest, receive, release. Ini adalah kategori yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan membuat patung, jangan menyembah Tuhan yang lain, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, dan kita ingat hari Sabat ini adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat poin yang berikutnya, hubungan antara sesama. Antara sesama, oke. Hormatilah, ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada berkat bagi kita yang kita mau hormati ayah dan ibu. Tuhan juga memperhatikan hubungan keluarga, antara keluarga. Kita sebagai anak, saya sebagai anak, saya harus menghormati ayah ibu saya. Mungkin jemaat bertanya, apakah ada masalah saya dengan bapak saya? Oke, kalau saudara tahu bahwa bapak saya adalah bos saya, ya, saya punya bos, bapak saya lah. Saya melayani di bawah bapak saya dalam pelayanan. Kadang-kadang ada ide saya, kadang-kadang ada input yang saya berikan, ya seperti contoh, Dad, kalau khotbah jangan panjang-panjang lah, ya kan. Kalau boleh mungkin 45 menit ya, jemaat Tuhan mungkin sudah hilang fokus. Tetapi bapak saya berkatakan, masa untuk dunia saja mereka boleh banyak masa, untuk gereja mereka 10 menit, 50 menit tak boleh kasih untuk gereja. Oh, sekarang saya mau bergaduh ya, tapi ya it's okay lah. Ya bapak saya punya style yang berbeza. Ya bapak saya, karena saya tahu psikologi orang kalau sudah lebih 30 menit, orang tuh tak dapat fokus, ya orang tuh susah fokus. Tapi oke lah, saya tidak salahkan ayah saya. Jadi banyak benda yang dalam pelayanan saya salah. Mungkin kita ada miscommunication, ada pertentangan. Tetapi saya harus ingat, saya harus hormati ibu bapak saya. Kenapa kita sukar hormati ibu bapak kita? Saya berikan 2 sebab. Kenapa kita sukar untuk hormati ibu bapak kita? Sebab yang pertama, kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa dengan ibu bapak kita. Coba mungkin anak-anak muda ataupun kita yang merantau kan, jauh daripada ibu bapak kita bertahun-tahun. Oke, bertahun-tahun jauh daripada ibu bapak kita. Apa perasaan kita? Oh, I'm so miss ibu bapak saya. Saya rindu lah, saya punya parents, saya punya orang tua. Kenapa? Kita sudah tidak terbiasa, kita sudah jauh hubungan kita dengan Tuhan. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita anggap remeh, kita anggap kecil, kita anggap mereka ini siapa. Karena kita sudah terbiasa. Itu first, kita sukar hormati ibu bapak kita karena kita sudah terbiasa. Yang kedua adalah kita punya roh kritik. Kita suka cari kelemahan ibu bapak kita. Kita suka membandingkan ibu bapak kita dengan ibu bapak orang lain. Sebab itu kita selalu sukar untuk hormati ibu bapak kita. Karena apa? Kita selalu lihat kelemahan mereka. Kita selalu lihat apa kekurangan mereka. Sebab itu kita sukar untuk respect parent kita. Saya juga belajar sebagai anak. Saya sudah tahu, ya, mereka ini masih sehat. Ibu bapak saya ini tidak tahu berapa lama lagi mereka mungkin, saya bukan cakap mereka akan sakit ya, tapi saya cuma cakap secara fakta lah, secara fakta mereka tinggal berapa tahun lagi. Ya. Mereka tinggal berapa tahun lagi. Jadi selama mereka masih sehat, selama mereka masih berjalan, selama mereka boleh masih makan bersama, ya kalau boleh saya spend time dengan mereka, saya nikmati pribadi mereka. Okay? Dan juga saya tidak mau membandingkan lah ibu bapak saya dengan ibu bapak orang lain. Karena semua orang punya kelemahan masing-masing. Amin. Jadi kita hormati ibu bapak kita dengan apa? Kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa bagi kesehatan mereka. Kita berdoa bagi pekerjaan mereka. Kita berdoa bagi keadaan mereka. Yang kedua adalah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya mungkin mereka tidak sempurna. Mereka ada keputusan ataupun pandangan yang kita tidak setuju. Tapi kita tetap respect. Kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kita sebagai anak, ya oke lah, kita tidak seperti anjing dan kucing, oke? Kita diam saja, kita menerima saja. Ya, kita simpan saja. Kita jangan balas. Itulah cara kita menghormati ibu bapak kita. Oke, berikutnya. You shall not murder. Jangan membunuh.
Mungkin ada jemaat katakan, yes, ini saya boleh lah, ini saya senang buat ya. Saya tidak membunuh ya. Membunuh, kita lihat di Matius 5 ayat 22. Yesus memberikan definisi yang baru ya. Di perjanjian lama, oh jangan membunuh tuh seperti physical ya, ambil pisau, ya mungkin mencederakan seseorang. Tetapi Matius 5 ayat 22, ini definisi baru yang Tuhan berikan. Dia seperti kasih adjust balik, dia kasih menjelaskan lebih tajam lagi apa maksud jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, yaitu yang tadi kita baca di kitab Ulangan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, Yesus katakan, but I'm said to you, orang yang percaya Yesus, orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah tak boleh. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadap ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam, di mana? Dalam neraka yang bernyala-nyala. So apa maksud Yesus? Saya tak boleh marah kah? Orang lukakan saya, orang ketawakan saya, orang rendahkan saya senyum. Tak boleh marah. Oh marah dosa pastor. Tak boleh marah. No. Saya coba cari kata Greek ya, dalam Greek. Apa maksud perkataan ini? Saya coba baca bahasa aslinya. Saya sangat menarik dengan ini. Setiap orang yang, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir. Dalam bahasa Indonesia, yang Alkitab kita baca kafir, tetapi dalam Greek artinya adalah raka. Coba kasih tahu orang kiri kanan, bahasa kotor. Raka kau. Raka kau. Apa maksudnya raka? Mungkin kamu marah kan, daripada kamu cakap babi kah atau cakap benda-benda yang kotor. Raka betul lah ini orang ya. Raka adalah maksudnya adalah useless. Tidak berguna. Ya. Ada orang membunuh karakter seseorang, membunuh potensi seseorang melalui perkataan. Ya. Raka kau. Artinya apa? You are useless. Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Mungkin kita sebagai manajemen, kita sebagai majikan, pekerja kita, di bawah bawahan kita, anak kita. Pernahkah kita bercakap anak yang tak berguna? Anak yang useless kau? Perkataan itu boleh bunuh potensi anak itu. Boleh bunuh karakter anak itu. Kita marah boleh, kita marah. Tapi jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita membunuh pribadi seseorang. Saya masih ingat masa kecil saya dibully. Kawan-kawan saya ada cakap benda yang tidak baik tentang diri saya. Wilson kamu sombong lah, ya kan. Saya pendiam. Saya bukan sombong, saya tak tahu nak cakap apa, saya betul-betul pendiam. Tapi kamu ini orang betul-betul sombong lah. And then saya ingat sekali masa saya perform ya, masa saya perform main muzik, dia main muzik macam orang nak kencing lah, saya dengar dia main muzik. Saya masih ingat ya perkataan ini, bukan kerana saya hati yang mudah koyak, bukan saya orang yang hati tisu. Tapi perkataan ini masih mempengaruhi saya sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih ingat perkataan itu. Ya, saya mau melayani, saya mau khotbah hari ini nih. Saya masih ingat, kawan sekolah saya pernah cakap benda ini. Sebab itu hati-hati dengan perkataan kita boleh membunuh seseorang. Yang berikutnya, janganlah berzina. Janganlah berzina. Wow, apa maksudnya berzina? Semua tahulah apa maksudnya berzina, yaitu tidur dengan seseorang yang bukan istri ataupun suami kita. Ada orang selalu gunakan ini, pastor, saya minta maaf, saya jatuh dalam dosa perzinahan. Dia gunakan perkataan jatuh, sepertinya accident dia berzina. Perzinahan ini bukan sebuah accident,
dalam beberapa hari saat tiba-tiba kamu mau berzina. Tapi perzinahan ini luar biasa. Yesus memberikan definisi lebih lagi. Tadi yaitu definisi di Matius 5 ayat 27. Barang siapa memandang perempuan dengan nafsu, ia telah berzina. Kamu dengar sudah jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Orang jatuh dalam dosa perzinahan, itu ada proses. Ada proses. Pertama mungkin dari pikiran dia, orang ini kalau dia tidak pakai baju, orang ini kita lakukan sesuatu, macam mana ya suasananya, macam mana keadaannya. Dan kita mulai proses dari pikiran, mulai ada tindakan. Kita mulailah message benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang mungkin yang seharusnya kita tidak boleh sampaikan. Ini bukan orang istri kita, bukan pasangan kita, bukan suami kita, tapi kita sudah mulai chat yang mesra-mesraan seperti suami kita, istri kita. Berikutnya kita mulai upgrade proses, yaitu apa? Yaitu mulailah pegang tempat yang tidak sesuai, pegang tempat yang tidak sopan, yang tidak seharusnya, dan akhirnya dalam perzinahan di tempat tidur. Ini semua adalah proses, betul tidak? Ada step sampai dosa perzinahan. Tetapi Yesus sangat luar biasa, dia sampaikan bahwa all begin, semuanya start dari hati pikiran kita. Kalau kita tidak kontrol hati kita, kalau kita tidak kontrol pikiran kita, kita kalah di pikiran, kita kalah di dalam hati kita, susah benda ini mau lepas. Sebab itu kita harus hati-hati, lindungi hati kita, pikiran kita. Saya punya peraturan sendirilah, Mungkin kamu mau ikut saya boleh, kalau tak mau ikut saya, it's okay. Kalau saya nampak wanita yang cantik, betul tidak? Nampak wanita yang cantik, saya hitung timer. Saya tidak boleh pandang dia lebih daripada 5 saat. Oke. Tiba-tiba ada perempuan yang cantik masuk. Oke. Alright. Tidak lebih dari 5 saat. Kadang-kadang ada orang sudah lebih dari 5 saat, dia tengok, body dia macam mana ini ya. Dia cantik, dia punya bibir, dia punya mata, dia punya rambut. Kita mulailah imajinasi yang tidak baik. Ya. Semuanya dari hati kita. Bagi kita yang single mungkin perkara yang sukar juga ya dalam single. Saya juga pernah bertanya ya dalam saya proses tentang hal dalam pornografi ini, dari masturbasi ini. Saya coba bertanya Tuhan, kalau Tuhan, Engkau kan Tuhan yang powerful, kan Tuhan Maha Kuasa. Kenapa Engkau tidak jadikan, saya laki-laki kan, saya punya penis, itu macam boleh cabut, boleh pasang balik. Ya kan? Kan selalu ini saya masalah dalam hal nafsu, selalu pikir benda-benda yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa kan dia boleh jadikan penis saya macam Lego lah, macam boleh cabut, besok pasang balik, kalau nak kawin, pasang balik, oke, ini masa saya guna ya untuk dalam pernikahan. Saya pernah pikir, kenapa Tuhan tidak jadikan kita laki-laki seperti itu? And then Tuhan kasih bicara dengan saya. Semuanya di masa single lah, di situ kamu kontrol, mengawal, menguasai nafsu hidup kamu. Kenapa? Kalau kita tidak pandai kontrol nafsu, kita punya lust, kita punya keinginan itu, kalau kita tidak kontrol, dalam pernikahan juga akan bermasalah. Betul tidak? Saudara yang menikah, saudara yang mungkin saudara baru menikah, mungkin seperti honeymoon. Sepertinya, saya boleh buat ini, boleh buat itu. Tapi coba tanya mereka yang sudah lama menikah. Ada namanya hormon, betul tidak? Ada namanya hormon, ada haid, ada period, ada namanya busy, sibuk, betul tidak? Ada namanya letih, ada namanya perkara tanggung jawab dalam kehidupan kita, kita harus lakukan. Kita tidak dapat lakukan seks dalam kehidupan kita. Itu sebabnya masa single sangat penting untuk kita menguasai nafsu kita, menguasai kita punya keinginan. Kenapa? Itu sangat berguna di dalam masa pernikahan. Amen. So, perzinahan itu bermula daripada pikiran dan hati kita. Dan berikutnya yang ke-8. Oke, almost done. Oke, yang ke-8 adalah jangan mencuri. Oke,
orang mencuri kenapa? Bukan sebab dia miskin. Orang banyak di luar sana orang yang miskin. Orang yang memerlukan. Tapi kenapa ada certain orang mencuri? Kenapa? Tidak dapat mencukupkan diri apa yang ada. Ya, tidak dapat mencukupkan diri apa yang ada di Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa apa-apa di dalam dunia ini dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar darinya. Artinya apa? Di dunia ini kita tidak dapat bawa ke surga. Kita datang ke dunia ini pun telanjang. There's nothing. Jadi jika kita mempunyai makanan dan pakaian, kita hendaklah apa? Merasa cukup dengan itu. Ya, tetapi orang yang ingin menjadi kaya jatuh dalam dosa percobaan, jerat dan berbagai nafsu yang bodoh merusakkan dan menggelamkan manusia ke dalam kebinasan dan kehancuran. Kita harus cukupkan apa yang ada. Apa yang ada di dalam kehidupan kita. Satu ketika tentara Rom datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan mereka datang, mereka dengar khotbah Yohanes Pembaptis, mereka rasa tertuduh, mereka rasa diberkati dan mereka memberikan mereka diri untuk mau dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis, saya sebagai askar, apa yang saya harus lakukan? Dan Yohanes Pembaptis katakan, cukuplah dengan gajimu, jangan memeras orang lain. Sebagai askar zaman itu mereka punya power. Mereka punya pedang. Mereka punya kuasa, mereka punya authority. Mereka kadang-kadang di zaman itu mereka boleh memeras orang. Mereka boleh ambil harta orang lain. Mereka mungkin cakap ini cukai. Ini cukai, kita harus ambil benda ini. Dan Yohanes Pembaptis katakan, cukuplah dirimu dengan gajimu. Right? Kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Kita harus cukupkan apa yang ada lah. Kalau tidak cukup, janganlah sampai kita pinjam orang sini, pinjam orang sana, pinjam sana. Cuma mau memenuhi keinginan kita. Sampai ada orang sanggup hutang untuk rayakan birthday anak dia. Betul, rayakan birthday anak itu tidak ada salah. Kamu sebagai parents, kamu sebagai ibu bapak, kamu mengasihi anak kamu. Ya bagus kamu rayakan birthday, tapi jangan sampailah hutang orang lain, hutang duit orang lain untuk rayakan birthday anak kamu, untuk supaya kelihatan megah. Supaya kelihatan orang tak pandang rendah diri kita. Supaya kelihatan kita ini ada harga diri. Harga diri kita bukan dari barang. Nilai hidup kita bukan dari kereta yang kita pandu, dari rumah yang kita miliki, baju yang kita pakai. Harga diri kita adalah dari Tuhan. Amen. Kita adalah anak Tuhan, bukan barang yang menilai hidup kita. Kalau kita ada duit lebih bolehlah. Ya, kalau kita ada berkat lebih, tidak ada salah kita nikmati. Tapi janganlah sampai kita lihat harta, kekayaan itu antara hidup dan mati. Firman Tuhan katakan asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Ayat yang ke-9, yang berikutnya, almost, katakan orang kanan, sudah mau habis, alright. Sudah mau habis. Alright. Jangan, ayat 20, yang 9, hukum Tuhan yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini artinya adalah jangan menipu. Jangan bohong. Jangan bohong. Kita bohong untuk tujuan supaya kita ditinggikan. Macam mana ya? Saya bukan mau ajar jemaat Tuhan untuk berbohong ya. Tapi ada masa-masanya kita harus berbohong. Untuk apa? Untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Saya sempat masuk dalam pikiran yang dalam ya, yang deep. Karena di Perang Dunia Kedua, Jerman saat itu sedang mengadakan pembasmian kaum orang Yahudi. Dan saat itu banyak orang Kristen tidak setuju dengan Hitler, tidak setuju dengan peraturan baru ini. Jadi banyak orang Kristen, mereka sembunyikan orang Yahudi di rumah mereka. Mereka terima orang-orang Yahudi di rumah mereka. Dan mereka berbohong kepada askar Jerman, pada tentara Hitler. Mereka bertanya, kamu ada jumpa tak orang Yahudi ataupun di mana mereka berada? Mereka katakan tidak. Tapi sebenarnya mereka sembunyikan di bawah tanah. Mungkin
kita boleh berbohong kalau dengan tujuan bukan untuk diri kita. Oke, bukan untuk diri kita, untuk mempertahankan diri kita. Oh, ya betul, tetapi saya buat ini, itu sudah bohong ya. Kita sudah mempertahankan diri kita. Tetapi dengan tujuan kita melindungi orang yang tidak bersalah. Saya rasa tidak, saya rasa oke. Ya, saya rasa ini Tuhan tahu hati kita. Ya, seperti Tuhan tahu hati orang-orang Kristen di zaman Perang Dunia yang kedua yang mereka harus berbohong untuk apa? Supaya orang Yahudi ini tidak dibunuh. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang orang laut yang ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan tiba-tiba ada majelis agama ataupun askar ataupun polis tanya kita, kamu kenalkah orang ini? Saya rasa kita boleh berbohong dengan mereka untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Ya, saudara boleh paham ya. Ini mungkin saudara boleh tidak setuju, boleh setuju dengan saya. Tapi ini saya betul-betul lebih dalam. Di mana saya boleh bohong, di mana saya tak boleh bohong. Kita tidak boleh bohong kalau mempertahankan diri kita. Oke, yang the last adalah 10. Jangan mengingin istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, ataupun hambanya laki-laki, ataupun hambanya perempuan, ataupun lembunya, atau keledainya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api dan awan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Dituliskannya semua itu pada 2 loh batu, lalu diberikan kepadaku. Dan yang terakhir, 10 perintah Tuhan, 10 panduan Tuhan bagi hidup kita adalah jangan mengingini. Jangan mengingini apa punya orang lain. Artinya apa? Jangan cemburu. Jangan jealous. Ya, jangan jealous kalau orang lain diberkati. Kita harusnya sebagai anak Tuhan, kita celebrate mereka. Amen. Kita rayakan, mereka dapat pekerjaan yang bagus. Itulah dia punya kabel. Ada orang dalam itu, dia dapat pekerja bagus. No, kita sebagai anak Tuhan, kita harus pandai celebrate. Saya bukan rendahkan anak yatim, oke? Kadang-kadang orang punya mindset bukan anak Tuhan, punya cara pikir bukan anak Tuhan, tapi punya cara pikir apa? Anak yatim. Kalau orang lain punya, saya juga harus punya. Ini mindset anak yatim, ya bukan anak yatim yang real, tapi punya mindset yang mereka tidak punya bapak yang baik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya bapak yang baik, amen? Kita punya bapak yang mengasihi. Kalau Tuhan memberkati orang lain, bukan berarti Tuhan mengambil berkat kita. Inilah, kamu kurang ibadah kan, kamu kurang pergi gereja, saya ambil berkat kau, saya kasih orang ini. No, itu cara pikir yang salah. Saat Tuhan memberkati orang lain, kita punya pikiran, kita punya perkataan, kalau Tuhan dapat memberkati dia, saya juga tahu Tuhan dapat memberkati hidup saya. Amen. So, sebab itu kita harus punya cara pikir terhadap sesama kita, janganlah penuh dengan iri hati. Ada jemaat Tuhan yang bawa bag Gucci. Fake tuh, tipu ya, bukan real. No, kita jangan punya pikiran bukan anak Tuhan. Kita kata, wow sister, cantik betul ya bagnya ya. Wah, ada yang pakai Hermes kah apa. Ya, kalau punya duit lebih ya, it's okay. Tapi kita jangan punya pandangan salah dengan sesama kita. Amen. Jangan punya pandang yang negatif antara sesama kita. Itu saja firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita lihat bahwa inilah kasih Tuhan, inilah kebaikan Tuhan. Boleh bayangkan tak, kalau sebuah negara yang baru merdeka, dan tidak ada peraturan, tidak ada hukum, tidak ada batas. Boleh lihat, kita boleh gambarkan begitu kacau, betul tidak? Orang boleh ambil harta kita, orang boleh ambil mungkin istri ataupun suami kita, orang boleh mencuri, orang boleh membunuh. Tapi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, di tengah-tengah jalan, Tuhan sampaikan, inilah guidebook, garis panduan, apa yang kamu harus lakukan di negara yang baru nanti, di negara kamu sendiri. 10 hukum Tuhan ini bukan untuk mencuri sukacita kita.
Susah ya jadi orang Kristen, banyak peraturan ya. Tak boleh buat ini, tak boleh buat itu, tak boleh buat. Orang lain yang tak percaya Tuhan, mereka bebas. Sebenarnya batas yang Tuhan berikan kepada kita adalah melindungi apa yang berharga, yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang jahat, yang membinasakan hidup kita, di luar kehidupan kita. Itulah batas. Batas bukan untuk membuat kita tidak bahagia, membuat kita seperti kayak kaku. No. Tuhan ingin kita, apa yang baik, apa yang berharga, dilindungi. Dan yang jahat, yang membinasakan hidup kita, di luar sana. Inilah garis panduan Tuhan bagi kehidupan kita. Adalah Tuhan rindu adalah kita menjadi anak Tuhan yang diberkati. Anak Tuhan yang bahagia. Anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita sama-sama bangkit diri. Saya tahu hari ini begitu banyak points. Saudara bisa balik rumah untuk baca kembali firman Tuhan di kitab Ulangan ini. Kita renungkan 10 panduan Tuhan, perintah Tuhan bagi kehidupan kita. Mungkin ada aspek-aspek dalam kehidupan kita, mungkin tidak lengkap. Oh Tuhan, saya sudah lakukan ini, tetapi masih belum yang ini. Ini kami Tuhan, ini kami tidak sempurna. Kami dalam kehidupan ini Tuhan, kami perlukan firman-Mu Tuhan, yang membentuk